Pertama Pak Haji. Penyebabnya apa? Kamu udah tahu belum? Belum Pak Haji. Karena kamu kalau sholat nggak tepat waktu. Oh iya Pak Haji. Betul? Ya, tepuk tangan dong. Kamu kalau sholat ba'diyah qobliyahnya bolong. Ya Pak Haji. Betul? Betul. Tepuk tangan dong. Kalau kamu sholatnya tepat waktu, ba'diyah qobliyahnya dikerjain, berjamahnya nggak bolong, nanti naik sendiri tuh modalnya. Naik sendiri omsetnya. Itu dulu dikerjain. Nanti lo datang ke bar lagi, berobat lagi, ntar gua ajarin. Kalau gua ajarin banyak, takutnya lo lupa. Mendingan step by step aja. Hari ini lo sholatnya tepat waktu dulu. Ba'diyah qobliyahnya jangan bolong. Berjamahnya jangan bolong. Sebelum ajan lo duduk di masjid. Sebelum ajan lo duduk di masjid. Itu setiap 5 waktu itu ya Pak Haji? Iya, 5 waktu. Kasih meja. Pertanyaannya apa? Perkenalkan, nama saya Ibu Aci dari Ciseeng Bogor, Pak Haji. Ya. Ibu yang dari Bandung udah masuk di grup belum? Udah masuk? Udah. Ibu udah masuk di grup? Belum. Oh, ntar dimasukin ya bos. Pertanyaannya apa? Ya. Gini Pak, saya kan kesehariannya memang dagang. Yang dijual? Sayuran. Matang mentah? Mentah. Oke. Terus sebelum kejadian, ya intinya mah saya tuh kabelit ke hutang etah gitu. Kan ada ilmu RDAY. Jadi ibu sayurannya sebelum dijual, ibu rendam celana dalam ibu, nanti air rendamannya dikepretin di sayurannya. Tuh, gitu. Jorok? Enggak lah, maksud jorok. Nanti kan orang beli sayuran dicuci lagi di rumah. Dah, dikepretin. Nah, celana dalam ibu kepretin di dagangannya yang ada plastiknya. Kalau tempe ada tempe di plastik, jorok? Enggak lah. Cuma dikepret-kepretin kayak orang dagang, laku dikepretin, laris. Begitu. Nanti orang yang beli, gatel. Bu, saya punya uang bu, 100 juta, titip boleh gak bu? Nanti ibu puterin buat dagang bu. Tanpa jaminan. Malah kalau bisa tanpa pengembalian bu. Alhamdulillah. Kok gitu Ji? Bu, Bapak coba ingat, orang terkaya di Indonesia, Bapak lihat trik ke belakangnya. Apa orang tuanya kaya-kaya? Enggak. Apa ibunya kaya? Enggak. Apa saudaranya orang kaya? Boro-boro. Saya nggak usah sebutin dah. Orang terkaya di Indonesia 100% dulunya nggak ada yang kaya. Tapi sekarang jadi orang kaya. Uangnya siapa? Uangnya orang kaya dititipin sama dia. Kebetulan dia pada nggak ngaku aja. Kebetulan bapak dan ibu nggak kebagian aja. Kalau kita kebagian, alhamdulillah. Nah, jadi ibu tinggal nyebut. Ada orang yang punya duit banyak titipin ke saya. Itu lumayan bu, tanpa jaminan. Hajatnya gitu kita ngomongnya. Ya iya, kalau ibu nyari pinjaman nanti mesti bayar. Cuman gini nih Pak Haji. Kalau saya lagi datang bulan gitu kan nggak bisa kali kan? Bisa lah. Oh. Kan celana dalamnya dicuci bersih dulu, baru direndam. Oh jadi bukan yang udah 9 hari kita nggak cuci-cuci. Aduh bu. Itu nanti isinya ikan cupang bu. Ikan lohan. Kan ada yang di itu testimoni. Itu spesifik khusus. Oh, iya. Kalau ibu mah cuman utang recehan mah sehari cukup bu. Itu mah buat utangnya yang triliunan bu. Oh, kalau ibu utangnya recehan mah sehari cukup sejam dah. 2 jam mah bisa ember pada bolong bu. Nah. Terus kan yang nungguinnya kan kadang bukan saya juga nih Pak Haji. Ya lo lagi ritual, lo ngerjain dulu sendiri. Kalau udah kaya raya mah orang lain. Kayak saya nih bu. Tanya. Kalau suami gimana? Boleh. Dulu bu saya ngerintis dari awal sendirian. Tanya Mas Regi. Baru sekarang aja ada Regi, ada Kang Nur, ada. Saya nge-handle sendiri bu. Sekarang udah mobil banyak, yatim banyak. Tiap tahun umroh udah banyak. Ya di plot-plotin lah. Masalah ngerintis ibu mesti niatin. Ya. Sendiri dulu lagi ngerintis. Masalah udah gede mah. Pak Haji ini kan yang aja orang lain. Ya ibu bikin rendaman celana dalam. Bu, emang ini air apa kalau ibu tahu? Ini kan air celana dalam bu. Air celana dalam saya kasih pewarna. Nah tadi saya semprotin di bangku sama di lantai. Yang duduk balik lagi. Nah ini kan pada tuh. Ini tamu-tamu celana dalam nih bu. Kalau ditulis di sini hand sanitizer.
Udah saya buang, nggak berlaku. Yang maju celana dalam saya buat manggil itu tamu. Saya kasih pewarna, warna biru, hijau, biru. Udah Bu bikin aja gini Bu. Oh jadi iya yang saya takutin tuh karena kan Nih saya tadi nih Bu, celana ini. Ini kan tadi saya tutup pakai celana dalam saya. Pas mau ada tamu saya buka celana dalam. Jadi yang pada minum pasti balik lagi. Jorok. Ya enggak lah, ini kan rapet. Oh. Iya, saya gosok-gosok. Nggak apa-apa. Orang kadang bilang jorok, jorok, jorok. Emang air PDAM nggak jorok. Itu kan air kali dikasih kaporit buat minum. Udah santai aja Bu. bukan kan tadinya takutnya nggak boleh kalau lagi datang bulan. Boleh Bu. Orang aja kadang datang bulan aja ML. Boleh. Emang nggak boleh. Tapi kan kita diem-diem. Diem-diem ya. Gue maksudnya gue. Pokoknya Bu, memang peraturan tuh buat dilanggar Bu. Di Indonesia begitu. Ada peraturan. Buat dilanggar. Kalau nggak dilanggar kurang sedap. Ya kan? Oh jadi Perboden. Kalau muter jauh. Ada gue masih dikit. Untung-untungannya kan. Kalau ada petugas ya udah. Damai. Kalau nggak ya udah. Emang begitu Bu. Santai aja. jadi niatnya tuh kita pertama kan direndam berapa jam tuh Pak Haji? Ya kalau paling lama nanti takutnya tumbuh ikan cupang. Sejam lah. Dari sholat subuh kali ya. Mm-mm. Terus kalau di airnya dipakai ngepel gitu. Boleh. Malah orang pada kepleset aneh. Bu, Ibu nyimak dulu di YouTube saya deh kalau diterangin nih kita privat Bu. Itu bisa 4 jam. Udah sih, udah Nah, lihat. ya udah tinggal meraktek. Setelah udah meraktek, barulah nih ke Ibu tadi nih, barulah kita testimoni. Selama Ibu belum meraktekin, Ibu nyimak dulu kan ada di RDY. Nyimak, praktek, baru terakhir terkabul. Ada lagi? Cuman yang kemarin kan saya kan nginep di sini nih Pak Haji. Terus kan yang pulangnya saya tuh sholat subuh kan pulang. Cuman saya langsung praktekin tuh ke kucing. Ada kucing kan depan warung. Langsung saya emang saya tukang sayur kan. Saya gorengin ikan kembung tuh saya niatin. Ya niatnya gitu lunas gitu tuh. Terus Sekarang utang Ibu berapa? di angka Total. 350 Pak Haji. Nah kalau Ibu 350, Ibu baru gorengin ikan kembung buat 1 kali. Karena kan baru pertama Iya kali. nih saya ngomong. Ibu utangnya 350 juta. Ibu baru gorengin sekali. Terus belum terkabul. Jangan ngeluh dulu. Enggak sih. Iya, jadi praktekin lagi. Terus-terusan Iya ya. dong. Kalau Ibu baru goreng ikan kembung sekali, terus utang Ibu lunas 350 miliar. Nomor 1 yang protes ke Allah saya. Kok protes? Lah, secepat itu Allah. Kasihan dong yang lain. Iya. Bahasa. Jadi Bu, ulangi lagi. Iya. Ulangi lagi. Jadi Bu jangan ngeluh. Pak Haji, aku udah gorengin ikan kembung. Tapi kok belum kelihatan ya titik-titik lunasnya ya. Jangan gitu. Ulangi lagi. Mandi jam 00. Umur kamu berapa? 72 tahun. Baru 2 hari, 3 hari. Kok belum lunas ya Pak Haji? Jangan dong. Selama umurnya 72 tahun ya 72 hari. Ulangi lagi, mandi lagi besok. Ulangi lagi, mandi lagi. Kalau umur kita 34, ya 34 hari. Umur kita 23 tahun, ya 23 hari gitu. Ya. Ada lagi? Udah cukup. Oke, sebelahnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Mungkin agak sama dengan utang piutang ya Pak ya. Utang piutang sama ya Pak ya, Pak Haji. Tapi ada satu lagi buat PR buat Bapak ya mungkin ya. Mungkin saya pingin minta jodoh. Pingin punya suami. Ini kalau nikah suami yang keberapa? Yang keempat. Tepuk tangan dong. Wow. Gue mau nanya, kontol yang pertama gimana rasanya? Kontol yang kedua gimana rasanya? Kontol yang ketiga gimana rasanya? Kalau lu bisa nerangin, pasti datang yang ke-7. Ya loncat, jumping. Jelas. Sama suami yang pertama dapat anak berapa? Kalau yang pertama anak 1 meninggal. Anak sama suami yang kedua? Anak yang kedua 2. Anaknya 2. Suami yang ketiga? Yang ketiga 2. 2. Ini yang keempat rencana mau berapa anak?
Udahlah. Udah. Nggak dilebarin lagi alat kelamin ini. Terus? Tapi insya Allah kalau Allah memberikan masih amin gitu. Hamil ya. Ya, hamil ya. Sekarang umurnya berapa? Umur 45 ya, 45 tahun. Oke. Terus pertanyaannya apa? Pengen nikah lagi yang keempat? Pengen nikah lagi yang keempat. Nah, gampang. Bisa gak mbaknya sama orang yang di rumah nggak jengkel sesaat? Nah, mbaknya tuh sama orang rumah suka jengkel sesaat. Mungkin sama anak mungkin ya. Iya, nggak boleh. Kan anak titipan Allah. Allah, iya betul. Sekarang saya punya motor. Saya titipin di stasiun kereta api Cilebut. Motornya nggak amanah sama yang saya titipin. Motornya lecet, helmnya jatuh. Apa besok saya nitipin di situ? Enggak dong, saya pindahin ke titipan lain. Nah, anak itu titipan Allah. Bisa gak mbaknya amanah? Insya Allah. Nah, itu aja, nanti datanglah suami yang keempat. Amin. Ganteng, Amin. sayang, Amin. punya pekerjaan tetap, Amin. penghasilan tetap, Amin. soleh, Amin. ngaceng. Amin. Nomor 1 itu ya. Harus ngaceng, kalau nggak nanti masukin meleot. Iya. Dimasukin pakai sumpit, susah juga. Sumpitnya masuk, kontrolnya copot. Iya. Mungkin Pak Haji, maaf ya. Mungkin intinya saya pingin sekali hutang saya dilunasi. Mbak, nanti suami yang keempat yang lunasin. Amin. Jadi dia tuh bawa kontol plus bawa duit. Gitu. Jadi mbaknya ngapain cari-cari duit untuk lunasin? Gue nggak setuju. Mendingan akur aja sama orang rumah, nggak jengkel sesaat. Nanti datang tuh si gantengnya. Dia yang lunasin. Jadi mbaknya yang berulah, dia yang lunasin. Saya yang mecahin kaca tetangga, ibu saya yang nggak ya lunasin, gantiin kaca tetangga saya. Bukan saya yang mecahin. Saya yang ngutang, yang lunasin ibu saya. Nah, kamu yang ngutang, nanti suami yang keempat yang lunasin. Nanti udah kawin, kamu ngutang lagi. Kan ngambek yang keempat. Cerai, nggak masalah. Nanti datang yang kelima, lunasin. Sampai yang ke-19. Jangan. Maksudnya 19 miliar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin kalau masalah hutang saya kan udah mendesak banget ini. Hari Jumat saya pembagian tabungan anak sekolah. Ini hari apa? Ini besok hari Selasa. Kan Rebo besok datang suami yang keempat. Amin. Gitu. Membawa uang ya Pak Haji ya? Kontol dulu. Membawa. Itu kontol pasti udah ada di situ, nempel gitu kan. Masih dibawa-bawa. Intinya yang dipikirin itu hari Jumat hari ini tabungan dibagikan. Mbak, ya, emang kamu yakin umur kamu sampai besok hari Jumat? Kan enggak. Tenang aja. Ya. Orang yang tidak yakin besok bisa ngelunasin utang, besok bisa bayar utang, itu namanya bahasanya RDAY, bukan bahasanya umum, bahasa gue. Murtad. Kok gitu? Lah dia nggak yakin. Apa gue besok bisa makan ya? Nggak boleh, besok pasti bisa makan. Apa besok gue masih ngaceng ya? Pastilah. Kalau nggak ngaceng, panggil aja herder gong aja. Jadi mbaknya jangan takut. Apa besok gue Jumat pembagian ada uangnya ya? Nggak boleh. Itu namanya ngeluh. Harusnya nanti pulang dari sini. Besok pasti ada uangnya. Besok pasti ada uangnya. Tadi juga di jalan udah begitu Pak. Pak Haji udah di jalan tuh udah begitu. Besok sekarang ada uangnya gitu Pak. Boleh, tiap hari. Di mobil begitu ya, aja. menit per menit, jam per jam, detik per detik, ngucapnya begitu. Malah kalau lo setuju, nih kalau nih yang lain dukung, lo setuju. Lo telanjang bulat di alun-alun, lunas. Itu langsung orang nyawer, Mbak, bisa 1 miliar. Astagfirullah. Kan yang penting ada duit. Aduh. Tapi kan yang penting viral dulu di TikTok. Penontonnya penonton viewernya sampai 1 juta kan, 1 miliar naikin gitu. Ji, gue telanjang, ya janganlah. Lo pakai celana dari bulu ayam. Gak ada humor. Maksud gue,
Lo nyebut yakin, pasti. Pasti. Ya, pasti dan yakin ya. Ya Pak Haji, ya. iyalah. Emang lo percaya bahwa presiden yang sekarang bakal jadi presiden? Nggak ada yang percaya. Zaman dulu 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kok bisa jadi presiden? Bisa jadi menteri, bisa jadi. Tenang aja, Mbak. Yakin aja, pasti. Lo tuh kurang pede, Bos. Kurang pede. Tambahin dikit dah pedenya. Yakin dan pasti ya Pak Haji ya. Pasti. Pasti. Oh, kan ayatnya, Ji, lu sih ngomongnya pasti mulu. Kan ayatnya gini, Mbak. Aku, apa kata prasangka hambaku? Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Jadi harus yakin. Pasti gue lunas sekarang. Pasti gue lunas sekarang. Pasti. Ngomongnya kapan? Detik per detik, menit per menit. Lo ngomongnya mau di mana bebas. Ji, kalau gue di teres gimana? Nggak apa-apa. Paling tetangga lo telepon 911 ambulan 911. Tolong dong kirimin ambulan nih, tetangga gue pulang dari Bogor gila. 911 911. Bahasa udah lu pede aja, lu tuh kurang pede, Bos. Iya, gue pede. Ji, kenapa sih lo nyebutin Rubicon? Ya karena kalau gue punya mobilnya Kijang Innova, Isuzu Panther, Daihatsu, nanti sama mobil pasien gue. Nggak mau gue. Gue mesti Rubicon. Coba gue pakai mobil Daihatsu, banyak. Yang ada malah anaknya pasien. Papa, jangan berobat di sini. Bagusan mobil papa dari mobil Pak Haji. Oh, enggak lah, Rubicon. Jeep Mercy GL 400, Dodge Journey 3600 cc, Land Cruiser, Alphard putih, Alphard hitam. Gue malah Pajero Sport Dakar 3 tuh hitam-hitam, kalau lo lihat lurus mentok belok kiri, kayaknya nggak kepake tuh 3 biji. Hah? Nggak mungkin, kan kegedean alat kelamin lo. Buka pintu, gedean alat kelamin lo, ya muat. Fortuner terbaru, mbaknya lurus mentok belok kiri, nggak kepake. Buat saya ya berarti ya. Ya nggak mungkin juga. Kalau lo pakai ntar antri laki-laki 9. Ada lagi? Mungkin udah gitu Oke, aja. sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya. Pak Haji, maaf untuk pertanyaan mungkin sama kayak ibu di sebelah, tapi Ya. kan udah keempat kali. Ya. Terus ada pertanyaan lagi gak? Pertanyaannya, saya umur 33 tahun, tapi jodohnya belum ketemu. Belum pernah merit? Belum. Belum pernah? Belum. Nah, kalau kamu pengen kawin, bisa gak kamu judesnya dikurangin? Kamu tuh juara 1 kalau suruh judes. Jawab. Iya, bisa. Tepuk tangan dong. Kalau kamu pengen kawin, ketusnya dikurangin. Bisa gak? Lo tuh suka ketus kalau ngomong. Betul? Betul. Tepuk tangan dong. Itu dong. Kamu tuh udah judes, udah ketus. Nanti gampang lah. Kamu tinggal di mana? Di Depok. Gampang. Nanti kita privat, nanti saya ajarin. Karena kalau nanti saya ajarin ke kamu, nanti yang ada di ruangan pengen kawin lagi, repot lagi. Nanti kita privat aja. Bisa di Aeon Mall Sentul, bisa di sini. Kalau di Aeon Mall ntar semua biaya makan entertain saya yang bayar. Yang penting kamu kawin. Ntar saya ajarin, gampang. Paling cuma ngobrol 2 jam, 3 jam. Kamu keluar dari Aeon Mall langsung ditaksir sama. Amin. Gampang. Tapi nggak bisa di sini. Kalau di sini kan kita, iya, nanti yang pada dengar pada pengen kawin juga meraktekin ilmu yang dari sana. Ya, diatur ya. Kira-kira kapan? Kira-kira kapan? Iya. Kapan? Ya kami japri dulu, Pak Haji. Aku nih yang umur 33 belum merit. Yang aku sama siapa kesini kamu? Sama adik Sama adik aku. Nanti saya ajarin. Adiknya udah kawin belum? belum. Oh ya gampang deh, satu paket aja. Yang satu kawin di langit, satu kawin di tanah. Ada lagi? Lanjut ke saya aja kali ya Pak Haji ya. Ya. Pertanyaannya, saya sudah honor dari 2018 sampai sekarang belum ada kepastian. Kerja apa? Di sekolahan Pak, guru. Terus?
Terus kan kalau di Jakarta itu kan ada namanya KKI ya Pak. Saya selalu terkalahkan dengan yang beruang Pak. Itu permasalahannya. Nah, honor kamu berapa sebulan? Kan saya nggak tahu. Sekarang 2,5. 2.500.000. 500. Nah, kalau kamu pengen diangkat jadi karyawan, 2.500.000 kali 12 sedekahnya. Boleh dicicil tiap bulan 2,5 juta, 2,5 juta. Boleh sekaligus. Nanti kamu diangkat jadi karyawan tetap. Contoh ya, saya punya pasien kan guru TK. Dia honor per bulan dapatnya sebulan cuman 300.000. Honor guru TK 300.000. Iya. Nah, datanglah kemari, Pak Haji, bisa gak aku jadi karyawan tetap? Malah kalau bisa, saya nggak mau jadi kamu karyawan tetap. Loh, Saya mau jadi. kok gitu? Saya mau kamu jadi pemilik. Pemilik? Mana mungkin, Pak Haji, orang saya honor. Ah, maunya saya pemilik. Kamu sedekahnya 300.000, tiap bulan kamu sedekahin gaji kamu 100%. Atau 300.000 kali 12. Itu sedekahnya. Nah, akhirnya dia minjem, ngutang. Nah, hasil utangannya dia sedekahin. 300 kali 12. Berapa tuh? 3. Nah, 3.600.000. Allahu Akbar. Anaknya yang punya TK baru pulang dari luar negeri. Habis sekolah di luar negeri. Ngelihat TK yang dikelola sama mamahnya, kok ada guru nih cantik, guru honor. Akhirnya dinikahin. Nah, sama pemiliknya guru TK itu, sekarang dia dijadiin jadi pemilik TK. Betul. Wasilahnya karena sedekah. Nah, coba kamu sedekahin aja, nanti gimana caranya biar urusan Allah. Kalau kamu memang nggak punya 2,5 kali 12, ya kamu nyicil. Tiap bulan kamu sedekah 2,5 juta. Tiap bulan sedekah 2,5 juta. Begitu ilmunya RDAY. Tapi saya anak rantau Pak. Gimana bayar kontrakannya Pak? Gak usah dibayar. Pokoknya lo sedekah dulu. Nanti kan ada jalannya. Oh, siap. Gitu. Ya. Jadi kamu jangan mikir, kan saya anak rantau, ntar makan gimana. Iya, Itu namanya pikirnya mikir. jauh banget, iya. Nggak boleh, itu namanya mikir. Jalanin dulu. Kan ilmu RDA jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau kamu nggak mikir, komen, ngeluh. Mikir, komen, ngeluh. Nggak boleh. Harus ya karena kan celana dalam lu tuh harusnya dari plastik. Lu mah. Namanya Susanto juga sama, cuman Ada lagi? Sudah Pak. Terima kasih Pak. Dikasih tahu sama orang kecamatan. Oh, di sana. Sampai ya. Ayo, pertanyaan apa lagi? Oke, udah masuk grup belum? Belum. Masukin grup nanti ya, Bos. Oke. Ayo, Bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Rafiq Pak Haji. Saya dari Jakarta Barat, merantau Pak Haji. Tinggal di Jakarta Barat. Oke. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya Pak Haji, saya dagang sembako kira-kira 3 tahun. Ini nggak naik-naik, nggak tumbuh-tumbuh Pak Haji. Dimodalin, modalnya dari hutang, nggak bertumbuh Pak Haji. Terus mau cari modal lagi, minjem itu Pak Haji. Terus nggak tumbuh lagi. Terus sampai sekarang Pak Haji, ini modal mau habis lagi Pak Haji. Ngutangnya belum bayar, modalnya udah mau habis lagi Pak Haji. Itu pertama Pak Haji. Penyebabnya apa? Kamu udah tahu belum? Belum Pak Haji. Karena kamu kalau sholat nggak tepat waktu. Oh iya Pak Haji. Betul? Ya, tepuk tangan dong. Kamu kalau sholat dia qobliyahnya bolong. Ya Pak Haji. Betul? Betul. Tepuk tangan dong. Kalau kamu sholatnya tepat waktu, dia qobliyahnya dikerjain, berjamaahnya nggak bolong, nanti naik sendiri tuh modalnya. Naik sendiri omsetnya. Itu dulu dikerjain. Nanti lu datang ke bar lagi, berobat lagi, ntar gua ajarin. Kalau gua ajarin banyak, takutnya lo lupa. Mendingan step by step aja. Hari ini lo sholatnya tepat waktu dulu. Dia qobliyahnya jangan bolong. Berjamahnya jangan bolong. Sebelum ajan lo duduk di masjid. Sebelum ajan lo duduk di masjid. Itu setiap 5 waktu itu ya Pak Haji? Iya, 5 waktu. Nanti kalau lo udah omsetnya naik, utangnya lunas,
punya modal, kalau stop dah. Jangan sholat tepat waktu lagi, badiah qobliyah jangan dikerjain lagi, berjamaahnya bolong lagi, sebelum azan lu nggak usah ke masjid, nanti kan ketemu gua lagi, itu lagi. Ya kalau perempuan mah Ini harus di masjid saya Pak Haji ya? Iya, Di masjid nggak boleh di rumah ya Pak Haji? nggak boleh. Yang di rumah istri, Oh iya Pak Haji ya. laki-laki, orang laki-laki yang sholatnya nggak di masjid nggak boleh jadi wali hakim, wali nikah, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau menurut RDAY, kalau menurut orang lain mah nggak tahu. Ini kan ilmu nggak waras. Makanya kita ngomongin di dalam ruangan, biar nggak kedengeran orang. juga termasuk berjamaah ya Pak Haji? Di masjid tadi berdua termasuk berjamaah juga kan? Iya, iya. Perlu 5 atau 6 ya, yang penting. Kalau lu mau berjamahnya sama Ibu Yatim aja. Misalnya di musola itu ada orang di sholat, saya berjamaah sama dia aja gitu ya. Iya. Nggak perlu. Kalau nggak ada orang juga sendiri aja, tapi mesti di masjid. Iya. Bos, lu tuh kontol bolong, tapi badiah qobliyahnya nggak boleh bolong. Kontol boleh bolong, berjamahnya nggak boleh bolong. Kalau lu mah enggak, kontol bolong, badiah qobliyah bolong, jamaah bolong. Jadi namanya lu si bolong. Iya ya Pak Haji ya. Pak Haji. Ada lagi? Jadi itu ya Pak Haji ya. Iyalah, Untuk masalah hutang nanti otomatis Pak Haji, nanti ya. lunas sendiri. ya Pak Haji, Pak Haji. Yang penting lo kerjain. Ya Pak Haji ya Pak Haji. Apalagi kalau lo mau praktekin ilmu RDAY, net sebulan 10 miliar. Ini berlaku semuanya. Apa tuh? Bangun jam 00. Senyum. Mandi pagi. Tahajud. Baca Qur'annya harus 12 juz. Lakuin selama 99 hari. Net 10 miliar. Kalau sampai lo nggak dapet 10 miliar, gue bayar ke lo 10 miliar. Tiap bulan. 99 hari. 99 hari. 10 miliar. Pak Haji mau tanya 12 itu satu malam apa Satu malam. Dari jam 00 sampai matahari terbit. harus kelar Iya. 12 Kalau nggak nyampe 12 Latihan dulu. Nggak boleh. Latihan dulu. harus satu malam Sejus dulu sehari pertama. Sejus lagi hari kedua. Sejus hari ketiga. Nanti kalau udah bisa, dur selama 99. Net 10 miliar. Bersih sebelum. 9 hari Iya. Nggak usah kerja. Gua nggak setuju orang kerja. Kok gitu? Lah kan gue juga kagak kerja. Gue kalau tidur pagi bos, matahari terbit gue baru tidur. Ntar bangunnya jam berapa? Jam 11. Nanti kesini lagi gue jam 3 sore, jam 4 ngapain? Nggak level kerja bos. Ini mengenai bacaan 12 juz Pak Haji. Apakah itu contoh Pak Haji dari juz 1 sampai juz 12? 12. Itu Nanti lanjut juz seandainya 13 oh, sampai juz keberapa? Lanjut lagi, lanjut terus terus nyambung. oh iya ya Pak Haji. Ya, Pak. Manjur bos. Amin. Baca Quran begini bos. Kalau orang banyak nentang, lo jamin Ji? Gue jamin. Kok gitu Ji? Ya kan gue ngalamin bos. Ya Pak Haji. Baca Quran bos minimal. Nanti kalau mati dikubur, kuburan lo terang. Yang pada nentang-nentang ilmu RDAY, kuburannya gelap. Jangan lo tengokin. Baca Quran ditentang. Emang gitu kalau baca Quran 12 ya, empret lu praktekin dulu, jangan banyak ngomong. Orang kan banyak ngomong sekarang. Apa-apa komen. Gak usah, praktekin dulu. Baca Quran 12 juz. Minimal kuburan lo terang, bos. Iya Pak Haji. Soalnya nanti kalau lo mati, istri dan anak nengok kuburan lo setahun 2 kali. Iya. Mau puasa mau lebaran. Kalau kita tanya bini lo, Teh, Uni gak nengokin si Uda di kuburan. Kan kata Pak Haji setahun 2 kali tuh. Udah lu udah terang kuburannya bos, baca Quran. Jangan dengerin orang kalau orang bilang, ngapain baca Quran gua? Mendingan gue ikut multi level marketing. Ngapain bos? Udah aja baca Quran. Nih, Iya Pak Haji, ya Pak Haji. ada lagi? Udah Pak Haji, itu aja Pak Haji. Bos, yang pakai